Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bakal berbicara sharing persoalan ekonomi kreatif dan ekonomi pariwisata. Tentu kedua pembahasan ini memiliki penafsiran dan cara pandang yang beraneka ragam. Nah, tetapi pada prinsipnya secara general bahwa ekonomi kreatif adalah sebuah konsep pada era baru ekonomi yang mengintervensi ataukah mengindikasikan adanya informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia. Kenapa kita berbicara persoalan sumber daya manusia di dalam ekonomi kreatif? Karena kita memahami bahwa di dalam hitungan ekonomi sumber produksi utama adalah berangkatnya dari tenaga sumber daya manusia. Nah, sementara kalau kita bicara persoalan apa sih yang menjadi manfaat daripada ekonomi kreatif itu? Yang pertama adalah tentu perkembangan inovasi. Jadi ada ukuran inovasi di dalam ekonomi kreatif itu. Yang kedua adalah terbukanya berbagai jenis ide-ide baru untuk menciptakan persaingan yang kompetitif. Yang ketiga adalah persaingan yang sehat. Jadi ini manfaat yang ketiga dari ekonomi kreatif adalah bagaimana kemudian mampu menciptakan persaingan yang sehat, membangun persaingan yang sehat antara bisnis-bisnis di dalam sebuah industri. Selanjutnya kita bicara persoalan ruang lingkup daripada ekonomi kreatif. Jadi ruang lingkup ekonomi kreatif itu adalah yang pertama tentu memiliki cakupan tentang periklanan, arsitektur, lalu seni dan kerajinan. Nah, selain daripada ruang lingkup ekonomi kreatif itu, tentu kita juga harus memiliki pemahaman dan penafsiran yang sama terkait dengan dampak yang bakal ditimbulkan dari ekonomi kreatif itu. Nah, kita memahami bersama bahwa ekonomi kreatif itu adalah bagaimana kemudian mampu menguntungkan di dalam hal bidang ekonomi, yaitu kegiatan kawasan ekonomi kreatif mendatangkan jadi mampu mendatangkan devisa negara dan terciptanya kesempatan kerja serta adanya kemungkinan bagi masyarakat di daerah tujuan kawasan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka. Di pembahasan yang kedua adalah ekonomi pariwisata. Jadi itu yang membedakan antara ekonomi kreatif dan ekonomi pariwisata adalah kalau di ekonomi pariwisata itu membahas seperti bagaimana dan seberapa besar dampak pariwisata di suatu destinasi ataukah objek wisata. Ini bisa dilihat dari sudut pandang mikro dan makro, termasuk misalnya mempelajari aturan-aturan objek wisata, hotel, restoran, dan usaha pariwisata lainnya. Sehingga yang menjadi benang merah atau kesimpulan pada pembahasan kali ini adalah ekonomi kreatif itu lebih menekankan pada pentingnya ide-ide kreatif. Yang kedua adalah pariwisata dapat meningkatkan pendapatan devisa negara. Nah, sehingga ini bisa mendorong di berbagai negara, termasuk saya kira di Indonesia di dalam rangka pengembangan sektor pariwisata. Saya kira demikian untuk pembahasan terkait dengan ekonomi kreatif dan ekonomi pariwisata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.